Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pemilik rumah di Lempari karena mengadu sholat tarawih kepada yang berwajib. Jadi ini ada di Sulawesi Selatan. Ini saya dapat dari berita ini dari Metro TV tanggal 27 April 2020. Jadi dia di Sulawesi Selatan, rupanya masjidnya itu dengan rumah seseorang, rumahnya berdekatan dengan masjid ini. Rupanya masjid ini menyelenggarakan sholat taraweh, sehingga dilaporkannya ke polisi. Akhirnya polisi membubarkan sholat taraweh itu. Akibatnya masyarakat yang mengikuti tarawih itu, saya lihat orangnya muda-muda, melempari rumahnya daripada yang melaporkan itu. Jadi sangat kasihan juga kita. Sebenarnya jadi dibubarkanlah kegiatan tarawih. Jadi para peserta tarawih itu setelah bubar melempar rumahnya yang mengadu itu, mungkin diketahui atau mungkin ada yang melaporkan, ada yang melaporkan kepada umat mungkin, yang siapa yang mengadukan itu, sehingga rumahnya itu dilempari oleh masyarakat setempat. Sebenarnya tindakan si pengadu ini sebenarnya sudah benar. Selain melaksanakan perintah pemerintah, yaitu supaya sholat di rumah masing-masing. Dan juga penting juga untuk yang bersangkutan, kalau nanti tarawih di rumah masing-masing, jadi bisa imam di rumah masing-masing. Selama ini mungkin belum tentu pernah dia imam, baik di rumah maupun di luar, di masjid yang lainnya. Jadi sebenarnya ada bagusnya itu. Tetapi perlu kita ketahui maksud pemerintah di sini, supaya tarawih itu dilakukan di rumah masing-masing agar tidak terkena virus corona. Virus corona tidak menyebar, karena virus corona ini sangat senang kepada orang-orang yang berkumpul-kumpul, baik melalui napas nanti bisa menyebar dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah pun mengambil tindakan, dan si pengadu itu juga memang mengikuti anjuran pemerintah supaya tidak melakukan tarawih di masjid, supaya tarawih di rumah masing-masing. Hanya saja memang yang tarawih ini ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerimanya. Tidak menerimanya, mereka tetap ingin tarawih karena keyakinannya tinggi bahwa semua diserahkan masalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling mengetahuinya. Karena agamanya sangat kuat. Ya mungkinlah itu alasannya. Tetapi menurut banyak orang, kita jangan menantang virus corona ini. Kalau sudah larangan tidak boleh berkumpul, ataupun sholat di rumah, ataupun tarawih di rumah, ya kita ikutin saja. Karena virus corona ini tidak mengenal orang kaya, orang miskin, sama saja. Apalagi kondisi kesehatannya kurang baik. Jadi sama saja. Jadi saya pikir kita sebenarnya pandangan pemerintah ini jangan kita melawannya. Tetaplah kita ikuti anjuran pemerintah itu, karena di mana-mana pada umumnya, baik dia sholat hari Jumat maupun di masjid, semua supaya dipindahkan ke rumah masing-masing. Demikian juga kegiatan-kegiatan gereja dan kegiatan lainnya lah, semua dilakukan di rumah masing-masing. Jadi tidak berkumpul di satu masjid atau satu gereja dan lain sebagainya. Dan ini perlu kita hormati, karena ini untuk kepentingan bersama. Kalau yang melakukan itu ya yang kena saja, cuma dia yang korban, tidak masalah. Yang menjadi masalah, yang lain pun ikut masalah. Yang tidak tadinya dia sudah menghindar dan lain sebagainya, jadi ikut-ikutan kena masalah virus corona itu. Makanya untuk kepentingan bersama, mari kita ikuti anjuran pemerintah itu, himbauan pemerintah itu, yaitu kalau ke masjid
atau sholat tarawih supaya di rumah masing-masing. Demikian juga yang beragama Kristen, kalau hari Minggu cukup melaksanakannya acara gerejanya diikuti di rumah masing-masing, tidak perlu datang ke gereja. Nanti jadi masalah. Yang menjadi masalah nanti juga ada yang terkena virus corona jadi berkembang ke semua yang lainnya itu. Itu yang kita perlu hindari. Kita ikutilah semua anjuran dari para pemerintah ini untuk mencegah melebarnya virus corona ini. Tujuannya untuk kebaikan kepentingan manusia itu sendiri, bukan kepentingan seseorang ini. Ini kepentingan bersama agar kita selalu sehat di bawah lindungan Tuhan. Jadi marilah kita ikuti semua petunjuk-petunjuk perintah daripada pemerintah, anjuran pemerintah itu kita taati. Jangan sampai ada yang kita langgar agar kita selalu dalam kondisi sehat. Sekian dan terima kasih.